yang udah jadi tersangka. Yang udah jadi tersangka. Mungkin kalau dia lihat berita ini udah cukup statementnya itu kan udah jelas itu bahwa dia sudah ditetapkan tersangka. Ya. Dan kalau dia emang masih mau damai, dia masih ada nomor saya. Kewenangan penyidik kami tidak mau mendahului, tetapi artinya dari progres yang dari awal dia sebagai saksi ditingkatkan statusnya menjadi tersangka, ini kan melalui prosedur hukum, kan begitu. Nanti bagaimana kelanjutannya, kami tetap berkoordinasi dengan penyidik, apa yang akan dilakukan, ini kan masuk dalam hal-hal yang sifatnya memang menjadi kewenangan penyidik yang tentu tertutup, kan nggak mungkin cara pengejaran, cara apa itu dimuat, kan begitu. Kalau ada opsi damai dari pihak CSD gimana Pak? Bagaimana? Opsi damai Pak? Ya, tadi disampaikan oleh klien saya kan terbuka kan begitu, tetapi damai ini jangan hanya di atas kertas, kan harus jelas. Ya. Damai ini harus ada bentuk yang nyata. Kerugian klien saya tetap apa yang dia sampaikan, kerugian tersebut yaitu kerugian yang nyata, bukan kerugian yang main-main, kan begitu. Artinya bisa dibuktikan semua melalui laporan polisi, ada peningkatan status. Nanti ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sama-sama kita tunggu tanggal 15. Katanya kan mengajukan 50 emosi dua rumah Pak. Silakan kan begitu. Kita lihat nanti hasil keputusan pengadilan bagaimana. Tapi kalau berpotensi kalah mas yang di pengadilan di court itu mungkin kenapa? Berpotensi kalah. Nah, ini bukan pertandingan seperti pertandingan bola ya kalau dalam proses kita beracara hukum ini ya. Artinya kan kembali lagi bahwa kita secara profesional, bagaimana advokat pun seharusnya statusnya adalah penegak hukum sesuai UU 18 2003 kan begitu. Sebagaimana kita ini berdiri bukan atas nama klien kita saja. Sebagaimana kalau kita paham aturan, kita tahu kasus posisinya bagaimana, ayo tegakkan hukum ini sesuai. Kan begitu. Oke, Kak Jedar sama Bang Vincent mungkin bisa cerita sedikit nggak sih awalnya ketika ternyata CSB ini si tersangka itu awalnya seperti apa sih Bang sama Kak Jedar? Nggak ada, ditelepon Ya. oleh Kuasa hukum. kuasa hukum saya, Pak Roland. Dari situ dia menyatakan bahwa suratnya sudah keluar. Ya. Jadi kita diinfokan oleh dia. Kalau masalah kita sendiri yang telepon gebiar-gebiar ini enggak. Kita tetap respect dan ikutin prosedurnya, kita nggak mau melanggar. Kita diberikan oleh kuasa hukum kita sendiri bahwa dia ditetapkan tersangka. Sempat kaget banget nggak sih pas dengar kayak oh ternyata dia nih masih teman kita juga atau Kaget lah di awal-awal. 10 bulan yang lalu kaget kok bisa terjadi ya. Awal-awal baik-baik aja, fine-fine aja, tiba-tiba ya begini. Ya pasti shock lah. Pihak lawan sebelumnya menyebut jika ini masuk ke ranah perdata, Bang. Ya. Itu bagaimana, Bang? Dari segi hukum sendiri. Itulah yang tadi saya bilang kan begitu. Boleh saja dia menganggap apapun, boleh saja dia menganggap laporan kita salah, tapi inilah prosesnya, prosedurnya. Kalaupun memang penyidik dalam artian hal ini tidak menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan seorang terlapor tersebut sebagai tersangka, kan nggak mungkin hasilnya demikian. Pasalnya apa sih, Bang? Bisa dijelaskan dulu. Iya, sebagaimana laporan kita kan 378 dan 372 KUHP, tapi kemarin kan digelarkan masuk di 372 KUHP-nya masalah penggelapan. Kan bisa. Yang tidak masuk berarti. Ya itu kan nanti kembali lagi masalah penyidik yang akan menggali. Yang penting adalah status terhadap laporan kita tersebut ada peningkatan dari saksi menjadi tersangka. Aja di sisi lain maksudnya kan untuk mengharapkan semua kerugian itu kembali itu kan membutuhkan waktu lagi nih cukup lama gitu. Sementara usahanya Kajes untuk mengembalikan lagi pundi-pundi tabungannya lagi yang sempat hilang karena kasus ini apa sih maksudnya yang dilakukan? Udah maksudnya kan kerja di entitas juga mulai berkurang nih. Nah yang dilakukan apa sih sekarang? Untuk apa? Untuk maksudnya menambah lagi pundi-pundi tabungan yang kemarin hilang karena kasus ini nih. Ya tetap berusaha aja sebagai manusia kan kita berusaha, jangan berhenti berusaha. Kemarin emang sempat down banget, sampai sempat sakit, mental jatuh, nggak percaya diri, jadi ganggu banget deh physically dan mentally. Tapi seiring berjalannya waktu, ini juga kan udah 10 bulan berjalan, jadi ya udah banyak pembelajaran, ambil hikmahnya, belajar ikhlas, sabar. Jadi ya udah jadi lebih baik lagi ya, kembali berusaha lagi. Apalagi kan masih muda kita, jadi kan kita masih bisa berjuang, peluang itu ada. Jadi ya why not? Maksudnya untuk mengembalikan lagi tabungan-tabungan, kalian menjalankan apa sih, bisnis apa atau misalnya kerja apa gitu, apalagi sih
Pasti ada effort, pasti ada rencana dan planningnya. Cuman buat saat ini belum bisa dijawab. Buat sekarang sih fine-fine aja, tapi kedepannya pasti ada beberapa proyek yang lagi kita planning. Berarti mau untuk bertahan hidup masih mengandalkan tabungan-tabungan Kak? Maksudnya setelah apa yang Enggak kan, suami juga, istri tetap kerja, Oh. jadi Kan masih fine-fine aja, anak masih sekolah, masih bisa makan enak, masih bisa main bola, aktivitas, apa segala, semua fine-fine aja. Cuma di awal-awal memang ya namanya orang shock, tiba-tiba duit segitu, tiba-tiba entah kemana kan pasti kan shock. Nah di situ kita harus ambil jeda, oke tunggu dulu, ini yang terjadi, sekarang kita harus money management di dalam keluarga, maksudnya di dalam rumah tangga. Nah dari situ udah dapat solusi, ya udah jalanin aja. Kayak gitu, jadi nggak ya, aman fine aja sebenarnya. Apa masih kerja sama orang setelah kejadian ini? iya jadi lebih hati-hati. Yang pasti kan kena dampak traumanya juga luar biasa gitu. Jadi kedepannya ya pastinya lebih hati-hati. Semua kontrak akan dicek sama Pak Roland langsung. Biar make sure nggak terjadi hal-hal kayak gini lagi gitu. Harus lebih hati-hati lah. Ini kan ada kerugian imaterial itu, apakah juga akan masuk ke depannya akan masuk dalam tuntutan ganti rugi sebagaimana tadi kita lihat bisa kembali itu? Gimana? kerugian imaterial ini apa juga akan masuk dalam tuntutan? Ya, itulah substansi yang lagi kita tunggu putusan, Pak, kan begitu. Dan kita di sini nggak mau mendahului, kalau saya sifatnya begitu. Artinya ketika kita pegang satu hal yang pasti baru kita beberkan. Kita nggak mau terlalu buang-buang optimis dengan bahasa-bahasa ya, itulah kembali lagi itu hak orang. Tapi di sini akan kita buktikan aja. Kan begitu. Mungkin ada disampaikan buat CSB yang udah jadi tersangka. yang udah jadi tersangka. Mungkin kalau dia lihat berita ini udah cukup, statementnya itu kan udah jelas itu bahwa dia sudah ditetapkan tersangka. Ya. Dan kalau dia emang masih mau damai, dia masih ada nomor saya, dia bisa hubungin saya, masih open untuk berdamai. Jadi ya balik lagi ke orangnya sendiri. Tenggat waktu. Ya, jadi mungkin saya tambahkan sedikit aja. Sebenarnya kalaupun memang bentuk perdamaian itu nyata, bisa diadakan restoratif justice. Sebagaimana itu memang Polri memiliki peraturan tersebut. Ya. Kan begitu, restoratif justice itu menumpukan kepada pengembalian dalam keadaan semula korban yang dirugikan. Artinya, sebagaimana tadi yang saya bilang, terbuka, tapi terbuka bukan hanya penawaran kertas, kan begitu. Ayo, bagaimana nih? Sekalipun tersangka pun bisa dilakukan restoratif justice. Restoratif justice itu artinya perdamaian sebelum ini dilimpahkan kepada pengadilan, kan begitu. Tetapi kan kembali lagi, bagaimana penawaran dari pihak mereka dalam bentuk nyata atau cuma tawaran melalui kertas saja. Kalau melalui kertas ya kita sama-sama tahu kan begitu apa arti sebuah kertas kan gitu kan. Berarti bisa dibilang lebih memilih restoratif justice dibandingkan dengan menetapkan sebagai bukan Kondisio sine qua non itu, Maksudnya bergantung pada penawaran. Nggak, artinya restoratif justice tapi duit nggak kembali, bisa dibilang. Iya dong. ya Gimana? 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 Ada pengembalian kerugian nih. Iya, maksudnya kan ya happy, kita happy. Disitulah kita damai, tapi harus jelas. Apalagi ingat ya, ini bukan saksi lagi ya, sudah tersangka ini di sini. Itu yang perlu di underline. Yang menersangkakan bukan kita, tapi penyidik di Reskrim Polda Metro Jaya selaku penegak hukum institusi kepolisian di Indonesia. Kan begitu. Vincent tadi kan bisa damai gitu kan, ada tapi ngasih tenggat waktu gak untuk minta maaf gitu atau untuk Kalau masalah waktu sih udah habis ya kesabarannya, ini udah ditetapkan tersangka nih. Iya. Jadi kalau masalah waktu ya mungkin dia bisa tahu sendiri lah. Tapi kalau dia umpamanya tiba-tiba besok telepon mau damai apa segala dan sesuai dengan apa yang kita minta dan dia memberikan itu, ya kenapa enggak? Balik lagi ke orangnya sendiri, CSB-nya sendiri. jadi pintu perdamaian dan maaf itu dibuka kapanpun ya berarti. Gimana? Pintu perdamaian dan Justru maaf dari itu dibuka. awal udah mau damai-damai tapi yang nggak sesuai ya saya tetap lanjut. Gitu. Kalau nanti pada akhirnya si tersangka ini di penjara misalkan ya, kira-kira Mbak Jedar sama Bang Vincent masih mau menjalin silaturahmi gak nih sama keluarga atau circle-nya dia atau gimana gitu? Nah, bawa nasi bungkus ya. Silaturahmi.
Benar. Berarti mengikhlaskan ya, kalau dia di penjara mengikhlaskan uangnya atas perkara sih bang. Oh, enggak dong. Kalau status tersangkanya. Ya, jadi begini, kalau masalah pidana sama perdata itu hal berbeda sebenarnya teman-teman. Artinya ketika dia di penjara pun tidak berarti menghapuskan utang-utangnya dia, tetapi justru memperjelaskan begitu kan, bagaimana seseorang tersebut kalaupun kan begitu diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, ya dia menjalani hukumannya juga tetap harus mengembalikan. Jadi pidana perdata itu proses yang berbeda. Bukan artinya kalau sudah di penjara dia nggak bisa ininya hapus, itu sebuah falasi, itu sebuah kesesatan seperti itu. Hukum tidak mengatur demikian. Oke. Thank you.